Gadis Open B. Oh, bab 09. Musim hujan mulai merambat sore itu. Rintik-rintik membasahi kaca jendela. Dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi parfum yang selalu memenuhi ruangan kerja Arumi. Ia baru saja selesai merapikan meja riasnya setelah melayani tamu siang tadi saat bel pintu berbunyi. Arumi melangkah pelan menuju pintu, memastikan senyumnya tetap profesional. Begitu pintu terbuka, seorang pria berdiri di ambang. Payung hitam di tangannya masih meneteskan air hujan, jaket kulitnya terlihat basah di bahu. Namun bukan itu yang membuat Arumi membeku. Reza, suaranya tercekat, seolah menyebut nama itu membawa kembali kilasan masa lalu. Pria itu mengangkat kepalanya, dan tatapan matanya yang familiar langsung membuat jantung Arumi berdegup lebih cepat. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Arumi, jati ini beneran kamu, katanya sambil menutup payung. Aku kira cuma mirip. Arumi mundur setengah langkah, mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Kamu, ngapain di sini? Tanyanya hati-hati. Reza menoleh sebentar ke lorong, lalu masuk setelah Arumi memberi isyarat. Aku kira kita bakal ketemu di reuni sekolah, bukan di tempat seperti ini, ucapnya. Suaranya terdengar setengah bercanda tapi penuh makna. Arumi memalingkan wajah, berusaha tetap tenang. Kalau kamu cuma mau ngobrol soal masa lalu, mungkin kita bisa. Tidak, potong Reza. Suaranya menjadi lebih serius. Ia menaruh payung di sudut ruangan dan menatap Arumi lekat-lekat. Aku datang untuk, ya, layanan. Tapi sekarang aku malah kaget sendiri. Arumi menggigit bibir, hatinya campur aduk. Tapi aku justru penasaran, katanya, melangkah lebih dekat. Dulu di sekolah, kamu itu cewek yang gak pernah mau dekat sama cowok. Pendiam, pintar, dan dingin. Sekarang, lihat kamu. Reza, jangan mulai. Arumi memalingkan pandangannya. Reza tertawa pelan. Kamu masih cantik seperti dulu, cuma sekarang ada sesuatu yang beda, lebih berani. Arumi berdeham. Kalau kamu mau layanan, tentuin sekarang. Aku nggak mau banyak basa-basi. Reza mengangkat alis. Oke, aku mau kita ngobrol dulu seperti dua teman lama. Setelah itu, kita lihat kemana arahnya. Arumi menghela napas, akhirnya duduk di sofa. Reza duduk di seberangnya, tapi posisinya sedikit condong ke depan. Aku masih ingat, waktu kelas 2 SMA. Kamu nolak aku di depan lapangan basket, katanya sambil tersenyum miring. Arumi mendengus. Itu dulu, kita anak sekolah, dan kamu waktu itu tukang bikin masalah. Ya, tapi sekarang aku nggak cuma mau main basket sama kamu, jawabnya, nadanya berubah menggoda. Dan tangannya lembut menyusuri pipi Arumi hingga dagu, seakan menggoda Arumi. Arumi menatapnya tajam, tapi ada sedikit senyum di sudut bibirnya. Kamu nggak berubah ya, masih suka ngomong sembarangan. Reza menatap matanya lama, lalu berkata pelan. Kalau dulu aku minta kesempatan kedua, di sini dan sekarang, kamu mau kasih? Tanpa aba-aba tangan Reza yang sedari tadi di leher Arumi tiba-tiba menariknya. Hingga bibir Arumi dan bibir Reza bersentuhan. Arumi merasa aneh, karena ada rasa canggung di dalam hatinya, pria yang dulu dia tolak, sekarang memaksa Arumi menyerah tanpa syarat. Dulu aku sangat menginginkanmu Arumi, tapi kamu terus menolakku. Lihat Arumi sekarang kamu menyerah tanpa syarat. Aku suka semua ini. Keheningan memenuhi ruangan. Arumi bisa merasakan tatapan Reza yang dalam, membawa kembali kenangan saat mereka masih remaja. Tapi kini, keadaan berbeda dan hubungan ini tak lagi sederhana. Aku dibayar untuk ini, Reza, katanya akhirnya. Kalau kamu mau kesempatan kedua, ya, bayar dulu. Reza tertawa lepas. Oke, Arumi, kita main sesuai aturanmu. Tapi kali ini,
Aku yang akan buat kamu nggak lupa sama aku. Arumi menelan ludah. Menyadari bahwa malam itu akan menjadi salah satu pertemuan yang paling membingungkan dalam hidupnya. Sekarang lakukanlah, Arumi. Lakukanlah pekerjaanmu. Layani aku, puaskan aku dan tunjukkanlah keahlianmu. Dengan perlahan Arumi mendekat, melepaskan semua rasa canggungnya. Dalam hatinya ini adalah pekerjaannya, dia adalah tamu yang harus dilayani. Arumi duduk di pangkuan Reza. Lalu merangkulkan tangannya ke leher Reza. Dan mulai menciumi bibir Reza dengan lembut. Ternyata uang bisa meruntuhkan ego dan harga dirimu Arumi, bisik Reza di sela berciuman. Setelah selesai, sebelum pergi Reza berbisik. Aku puas malam ini, mungkin aku akan datang lagi. Malam itu Arumi pulang. Di kamar Arumi berpikir bahwa dunia begitu kejam kepadanya, hingga orang yang dulu Arumi tolak, kini memaksanya menyerah tanpa syarat demi sesuap nasi. Keesokan harinya, Arumi kembali bekerja. Arumi menatap cermin di ruang ganti. Gaun mini satin merah yang menempel di tubuhnya membuat siluet lekuk tubuhnya jelas. Riasannya kali ini sengaja dibuat lebih natural oleh salah satu rekan kerjanya. Karena tamu yang akan ia layani katanya anak muda, tapi duitnya tebel. Ia menghela napas. Anak muda, jangan-jangan yang model mahasiswa manja itu lagi, gumamnya pelan. Pintu diketuk pelan. Arem, tamumu udah nunggu di VIP room 3, suara Nadia terdengar dari luar. Arumi berdiri, merapikan rambutnya, lalu berjalan menuju ruang tersebut. Begitu pintu dibuka, ia tertegun. Kamu. Suara lelaki itu keluar hampir bersamaan dengan gumamnya. Arumi menatap lekat-lekat. Lelaki itu duduk santai di sofa, mengenakan kemeja putih dengan 2 kancing terbuka di bagian dada. Wajahnya, ya Tuhan, ini nggak mungkin salah. Raka. Raka mantan teman sekelasnya di SMA dulu bangkit dari sofa. Senyumnya mirip seperti dulu, tapi matanya kini menyimpan sesuatu yang berbeda. Nggak nyangka banget ketemu kamu di sini, katanya sambil menggeser kursi, mempersilahkan Arumi duduk. Arumi menahan napas sejenak. Aku juga nggak nyangka, jawabnya mencoba tetap tenang. Aku kira tamunya orang asing. Raka terkekeh pelan. Ya kalau di dunia kerja ini, kita semua orang asing, kan? Nada suaranya setengah menggoda, setengah mencoba mencairkan suasana. Jadi, kamu sering ke sini? Tanya Arumi, mencoba mengalihkan rasa kikuk. Raka mengangkat bahu. Kadang, biasanya kalau bosan sama rutinitas. Tapi malam ini, nggak nyangka banget ketemunya malah sama cewek yang dulu duduk sebangku sama aku di kelas 11. Arumi tersenyum hambar. Dulu kita cuma sebangku 3 bulan, Ra. Tapi 3 bulan itu aku inget jelas, jawabnya cepat. Kamu yang selalu bawa bekal sendiri dan gak pernah mau ikut jajan di kantin, ternyata. Ia melirik Arumi dari atas ke bawah. Sekarang kamu di sini. Arumi terdiam. Ia bisa merasakan tatapan Raka yang bercampur rasa penasaran dan sesuatu yang lain. Rak, kita bisa ngobrol aja nggak? Tanpa hal-hal yang biasanya dilakukan tamu di tempat ini, tanyanya hati-hati. Raka tersenyum tipis. Kita lihat nanti. Tapi, aku mau tahu dulu, apa yang bikin kamu akhirnya kerja di sini? Pertanyaan itu membuat dada Arumi terasa berat. Hidup, jawabnya singkat. Kamu sendiri, kerja di mana sekarang? Aku kerja di perusahaan keluarga. Lumayan, tapi ya kadang capek sama semua tuntutan. Raka mencondongkan tubuhnya. Tapi, Erem, jujur aja, aku penasaran, apa kamu bahagia di sini? Arumi mengangkat alis. Pertanyaan yang aneh, Rak. Bahagia itu relatif. Di sini, aku nggak punya waktu buat mikir soal bahagia atau enggak. Mereka terdiam sejenak,
Hanya suara musik instrumental pelan yang mengisi ruangan. Raka lalu tersenyum miring. Kalau gitu, gimana kalau malam ini kita pura-pura jadi anak SMA lagi? Cuma ngobrol, ketawa, tanpa ada sentuhan, kecuali kalau kamu yang mau. Arumi menatapnya lekat-lekat. Entah kenapa, tawaran itu terasa lebih berbahaya daripada permainan biasa di tempat ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.